Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sosial dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi terbaru ya teman-teman, terkait pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga. Nah, jadi perlu diketahui untuk para KPM PKH semuanya dimanapun kalian berada, untuk soal bantuan sosial PKH tahap ketiga sampai hari ini masih wilayah Sumatera Selatan ya teman-teman yang masih dicairkan tersebut. Nah, jadi untuk wilayah selain dari Sumatera Selatan harap bersabar ya teman-teman, dan tunggu saja informasi dari pendamping PKH di daerahnya masing-masing. Nah, karena untuk bantuan PKH ini setiap daerah bisa berbeda-beda jadwal ya, karena pencairannya itu secara bertahap dan bertermin. Nah, maka dari itu untuk daerah lain selain dari Sumatera Selatan silakan tunggu informasi dari pendamping PKH masing-masing. Nah, kenapa untuk daerah selain dari Sumatera Selatan belum cair? Ini dikarenakan dari pihak Pusdatin itu masih dalam proses persiapan data para KPM ya. Nah, jadi datanya itu masih dalam persiapan dan juga sambil menunggu hasil update verifikasi ketidaklayakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah masing-masing. Nah, jadi dari pihak Pusdatin ini masih dalam persiapan data para KPM ya teman-teman, yang akan dicairkan nanti sambil menunggu hasil update verifikasi ketidaklayakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi mohon bersabar ya teman-teman. Mungkin untuk PKH tahap ketiga selain dari Sumatera Selatan akan dicairkan mulai bulan Agustus nanti ya teman-teman. Nah, kita berdoa saja semoga lancar dan secepatnya dicairkan. Nah, kemudian informasi untuk bantuan PKH maupun BPNT yang melalui kantor pos Indonesia perlu diketahui ya teman-teman, atau dipahami. Nah, bahwasanya setiap selesai melakukan pencairan, pihak kantor pos itu akan melakukan foto rumah ya teman-teman. Nah, ini dilakukan supaya nantinya bisa dilaporkan ke pusat ya teman-teman. Nah, jadi supaya ada laporan ke pusat. Nah, kemudian bisa diketahui ya teman-teman keberadaan para KPM tersebut di daerah mana. Nah, kemudian apakah sudah tersalurkan atau belum. Dan juga yang paling penting itu adalah menentukan apakah masih layak atau tidak ya mendapatkan bantuan. Nah, karena bisa juga ya teman-teman dilihat dari rumahnya ada yang bagus dan memiliki kendaraan, itu biasanya di stop ya bantuannya. Nah, kemudian untuk soal bantuan permakanan untuk para KPM lansia dan disabilitas tunggal, ini rencananya tadinya dimulai tanggal 1 Juli ya teman-teman tahun 2023. Nah, namun terpaksa diundur ya teman-teman sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah, karena ini masih menunggu data verifikasi dulu ya dari Pokmas atau kelompok masyarakat. Nah, jadi untuk data penerima bansos permakanan ini masih dalam verifikasi. Nah, jadi para kelompok masyarakat yang berada di daerah itu masih melakukan verifikasi ya atau mendata ulang. Nah, jadi nantinya supaya bisa tepat sasaran. Nah, untuk bantuan sosial permakanan ini dalam satu hari para lansia tersebut atau disabilitas tunggal tersebut akan diberi makan sebanyak 2 kali ya dalam satu hari. Nah, di mana dalam satu hari itu jika diuangkan nilainya adalah Rp30.000. Nah, kemudian untuk bantuan PIP atau bantuan program Indonesia Pintar, saat ini siapapun yang siswanya itu masuk nominasi harap segera lakukan aktivasi rekening dulu ya teman-teman sebelum tanggal 31 Juli 2023. Nah, sekali lagi siapapun siswa yang termasuk ke dalam nominasi penerima PIP harap segera aktivasi rekening PIP dulu ya sebelum tanggal 31 Juli 2023 ini.
supaya nantinya dibuatkan rekening ya teman-teman, dan juga bisa segera dicairkan bantuannya. Nah, sebab apabila tidak melakukan aktivasi rekening, maka otomatis siswa tersebut akan dicoret dari penerima bantuan PIP ya teman-teman. Nah, jadi untuk bantuan PIP itu pencairannya melalui rekening ya teman-teman. Jadi kalian harus aktivasi rekening dulu ke pihak bank. Silakan ya dicek namanya apakah masuk ke dalam nominasi atau tidak. Cara ceknya kalian bisa cek di link pip.kemdikbud.go.id. Nah, jika masuk ke dalam nominasi di tahun 2023 ini, silakan koordinasi dengan operator sekolah masing-masing ya, supaya nantinya diberikan surat pengantar dari sekolah untuk melakukan aktivasi rekening ke bank. Nah, itulah informasi terbaru untuk bantuan PKH tahap ketiga yang melalui kartu KKS Merah Putih maupun yang lewat kantor pos Indonesia. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.